Jadi itu beberapa jenis limbah ya, berdasarkan wujudnya, padat cair gas, ada P3 juga. Lalu berdasarkan sumbernya, domestik, industri, ya, domestik, rumah tangga, ya, mall, perkantoran gitu-gitu ya, rumah makan, hotel, apartemen, kemudian industri ya, pabrik itu ya, pabrik, kawasan gitu, atau berdasarkan sifatnya ya, organik dan anorganik. Nah ini kita sering lihat temui di tempat sampah gitu ya. Ini penting juga sebenarnya kalau organik dan anorganik ini kita sebagai apa, limbah domestik ya, domestik yang bisa membedakan antara organik dan anorganik ini penting juga agar nanti pengolahannya atau pemanfaatannya itu lebih mudah gitu ya. Jadi memisahkannya harusnya dimulai dari awal gitu ya. Organik ini lebih ke ini ya, bahan yang bisa terdekomposisi gitu kan ya. Kalau yang anorganik ini yang tidak mudah terdekomposisi atau sulit ya, lama sekali gitu ya. Seperti plastik itu masuknya ya anorganik ya. Botol, apalagi kaca ya. Kalau kaca ini lebih ini juga ya. Biasanya dibedakan sendiri lagi juga kalau kaca tuh. Ini beberapa regulasi, bisa lihat nanti ya, mengatur limbah. Nah, ini tadi limbah domestik ya. Contoh-contohnya dan ini pengertian secara definisinya. Ini real estate, pemukiman, rumah makan, perkantoran, apartemen, sama domestik semua itu. Kemudian kita masuk ke tadi ya, 5R deh, atau 4R deh. Ini cara pengolahan limbah domestik. Nanti kalau ada ini saya kasih videonya aja. Mana nih? Ini pengolahan air limbah yang kemarin. Ya, UTS. Kemudian, oh nggak ada, salah berarti. Salah slide, bentar. Buka lagi. Nah ini ya. Jadi kalau padat nih kita lebih kenal ini kan ya. 4R plus disposal atau pembuangan akhir itu ya. Jadi ini sebenarnya urut ya. Anda bisa menyebutkan ini urut ya berdasarkan hierarkinya ini seperti ini. Ini salah satu atau apa contoh pada responsible waste management hierarchy. Jadi urutannya ini memang memang urut. Jadi Anda kalau menyebutkan kebalik ya secara konsep tuh keliru gitu ya. Nah, kalau urut pertama ini reduce ya. Reduce artinya kita mengurangi yang berpotensi untuk menjadi sampah atau limbah gitu ya. Jadi kita reduce penggunaannya ataupun kita reduce materi yang bisa menjadi sampah gitu ya. Nah, kurangi dari awal ya. Kurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Kemudian reuse ya. Reuse ini menggunakan kembali gitu ya. Artinya pakai lagi gitu ya. Semua yang bisa dipakai lagi. Ini reduce contohnya ini ya, lampu ini ya. Kurangi penggunaan lampu yang eh, menghasilkan limbah ataupun kita pakai lampu yang bisa lebih tahan lama gitu ya. LED itu lama sekali ya ininya, jam apa namanya, waktu hidupnya itu ya. Jadi bisa lama sekali dan lebih hemat energi gitu ya. Cuman kalau LED ini kalau menurut ini nggak baik untuk baca ya. Jadi kalau Anda baca lebih bagus yang pakai lampu tabung sebenarnya. Cuman ya itu ya sekarang udah banyak LED. Atau ada juga Euro ini ya. Euro ini kan standar untuk pembuangan
apa namanya, gas ya, pembuangan emisi kendaraan di Eropa, namanya Euro makanya. Nah, dari Eropa kemudian dibawa ke dunia gitu ya. Nah, ini memang sekarang mungkin udah Euro 7 ya, kalau nggak ini ya. Oh, ini data yang tahun lalu sih ya. Jadi tahun masih sampai ke Euro 6, sekarang Euro 7 kayaknya sudah. Ini ada batas emisi limitnya, jadi makin kecil gitu ya. Makanya sekarang orang pakai mobil listrik gitu ini, nggak ada emisinya. Emisi secara mobil listriknya. Dan mobil listrik ini lebih, yang namanya listrik ya, di utilitas juga sudah pernah diterangkan kalau listrik ini efisiensinya yang paling tinggi gitu ya. Jadi efisiensinya hampir atau apa mencapai 90% ya. Dibanding misalkan pembakaran biasa itu ya, yang mungkin hanya 30-40% ya. Jadi sisanya kemana ya? Menjadi panas ya, menjadi asap knalpot itu, kemudian menjadi bunyi, yaitu emisinya lewatnya macam-macam gitu ya. Perubahan bentuk energinya macam-macam. Tapi kalau listrik ini dia hanya sangat-sangat efisien ya. Kalau misalkan diperuntukkan untuk gerak ya dia, untuk mekanik ya dia jadi mekanik tuh, 90% bisa itu ya, listrik itu. Makanya nggak ada bunyinya itu kalau mobil listrik itu kan. Nggak ada bunyinya, nggak ada asapnya, dan nggak panas juga gitu kan. Tuh. Itu reduce ya. Kemudian reuse, kalau reuse ini menggunakan kembali. Misalkan bahan yang udah dipakai itu masih bisa dipakai lagi gitu kan ya. Kan kertas tuh ya, kertas yang udah ada coretannya, cuman baliknya tuh masih bisa dipakai ya. Pakai aja lagi gitu. Atau ban bekas ini ya. Ban bekas ini masih bisa dipakai lagi. Cuman ini lebih ke ini ya, kalau reuse itu kan gunakan kembali. Iya bisa ya, masuk reuse. Atau air ya. Air ini, air hujan misalkan ada tampung gitu ya. Air hujan ada tampung, kemudian dipakai untuk eh, menyiram. Tapi kalau dalam hal ini nih, reuse ya. Reuse ini air yang sudah dipakai untuk cuci tangan misalkan ya. Maka tadi sebelum ini ada grey water dan black water gitu ya. Kalau grey water itu air yang masih apa, belum terkontaminasi eh, feses gitu ya. Dan ini di MCK itu ya, MCK yang belum terkontaminasi feses itu masuknya ke grey water. Tapi kalau black water itu udah terkontaminasi, mohon maaf, air air BAB gitu ya, dan air BAK ya. Termasuk kalau ada ini ya, buangan dapur yang seperti apa, kalau Anda ngolah daging atau apa itu kan ada darahnya itu ya, itu bisa masuk ke black water ya. Jadi tadi sebelum ini dijelaskan. Ya kalau grey water nih sebenarnya masih bisa ya ditampung gitu ya. Misalkan nih air cuci tangan tuh kan hanya hanya dipakai untuk cuci tangan ya. Atau ini mandi ya, air mandi. Cuman bisa juga sih, cuman ya lebih kotor aja gitu kan. Ditampung di satu tangki, kemudian ini dipisahkan aja di sini ya, dibiarkan mengendap aja, atau diberi chemical gitu ya untuk menjernihkan. Dan cuman kalau chemical nanti akan berpengaruh di sini juga nih. Ini untuk menyiram tanaman gitu ya. Air yang bekas tadi itu untuk nyiram tanaman itu bisa. Ini sebenarnya bisa ini diimplementasikan, cuman ya eh, perlu ini ya effort dulu pertama, dan perlu pembiasaan dulu juga ya. Ini bisa masuk reuse ataupun masuk ke recycle. Kalau yang recycle ini untuk yang eh apa, diolah kembali. Jadi bedanya reuse dan recycle, kalau recycle ini perlu proses dulu ya untuk menggunakan kembalinya. Tapi kalau reuse langsung dipakai gitu. Atau air cuci tangan dan mandi ini masuk ke ini apa nih namanya? Pispot ya, atau toilet ini ya. Masuk ke sini air ini. Jadi bisa langsung digunakan untuk
mengguyur ini saat BAB ya. Itu bisa. Itu reuse maksudnya. Tapi kalau kalau melalui proses dulu seperti ini ya, ini lebih ke recycle ini ya. Jadi botol yang nggak kepake itu misalkan. Kalau reuse berarti kan dipakai minum lagi itu nih ya. Pakai untuk air minum lagi atau dipakai untuk air wadah air gitu ya. Apapun airnya ya wadah air AC misalkan atau wadah air tanaman ya, nyiram tanaman itu bisa. Tapi dia nggak diproses dulu ya sebelum penggunaan yang lain. Itu maksudnya reuse. Tapi kalau udah melalui proses seperti ini ya dipotong, dicat, kemudian digunakan untuk tanaman ini atau ban ini ya. Ini juga ini masuknya ke recycle ya. Nah, masuknya ke recycle gitu ya. Jadi recycle nih lebih luas ya kalau recycle karena memang diproses dulu ya. Kita perlu proses dulu lebih banyak. Nah, itu reuse ya. Jadi reduce, reuse, kemudian recycle. Kalau recycle ini dia paling proses dulu ya, melibatkan proses ya. Nah, recycle ini bisa dibedakan jadi tiga gitu ya. Ya, kalau recycle biasa ini yang bahannya nih sama gitu ya. Jadi dipakai lagi misalnya kaleng ya, kaleng udah dipakai ya, remuk, diremukkan kemudian di dibentuk kembali gitu ya. Eh, tentu dibersihkan dulu, dibentuk kembali ya, kemudian bersihkan lagi, kemudian nanti jadi kaleng lagi, itu bisa ya recycle. Atau upcycle nih yang menaikkan nilai jualnya, menaikkan value-nya upcycle. Misalkan dari pakaian bekas ya, kemudian udah nggak pakai, udah bolong-bolong, kemudian sobek-sobek gitu ya, kan jadi kain tuh. Di kain kemudian kita bentuk lagi, misalkan dipakai untuk tas atau dipakai untuk apa souvenir apa itu ya upcycle ya. Nah kalau downcycle nih secara value dia turun ya, misalkan dari botol plastik gak kepake kemudian dijadikan biji ya, biji plastik. Nah ini downcycle. Cuman ya masih bermanfaat juga, ini bisa jadi macam-macam juga gitu kan, bisa dimanfaatkan lagi. Jadi nggak masalah tiga-tiganya ini hanya pembedaan penyebutan atau jenis saja. Tuh. Itu recycle, kemudian recovery ya satunya. Recovery lebih ke energi ya kalau recovery itu. Nah, ini energi, ya energinya kita masih ada yang bisa dipakai gitu ya, kita pakai lagi gitu ya. Recovery atau kemudian disposal ya. Disposal ini baru pembuangan akhir ya. Nah, pembuangan akhir ini bisa ada dua ya yang sering kita temui. Yaitu pertama landfill ya. Ada di tanah, ditimbun. Ya, timbun, ditumpuk aja itu ya di atas tanah. Nah, ini lebih lebih mudah, cuman memang merusak lingkungan gitu ya kalau landfill ini. Jadi lingkungan akan terdampak, pasti akan terdampak. Jadi misalkan Anda pergi ke TPS ya, di Jogja itu apa, Piungan dia. Anda lihat aja sebelah-sebelahnya itu pasti akan terdampak ya, baik secara gas ya, bau, gitu kan. Kemudian secara padat ini kan tentu akan mengotori lingkungan di situ ya. Kemudian cair juga ya. Jadi misalkan ini kena hujan kan. Nah, kalau kena hujan ini kan akan merembes ke bawah ini kan. Nah, itu air lindi ya namanya. Air lindi ini bisa bisa masuk ke tanah ini ya. Bisa masuk ke tanah nih. Nah, licing, terjadi licing nanti di sini. Nah, ini harus harus diantisipasi. Jadi di bawahnya ini diberi saluran juga nih supaya air licingnya jadi tidak merambat ke atau merembes ke sampai groundwater ya atau mengotori air tanah gitu ya. Bahaya itu. Kalau misalnya air tanah ya racun semua nanti ya. Bahaya untuk penduduk sekitar ataupun bisa kemana-mana gitu kan. Hmm. Jadi perlu diisolasi ya. Jadi landfill itu isolasinya nggak hanya yang nampak di atas saja ya, tapi yang di bawah juga nih. Dan lapisan-lapisan tanahnya ini Anda lihat nih ya.
lapisannya dibentuk ini, bukan apa adanya gitu loh. Bukan, oh ada tanah kosong buat buat nimbun sampah, nggak gitu ya. Jadi dibentuk ini lapisan-lapisannya nih, ada topsoil ya, kemudian sand, clay, baru garbage-nya di bawahnya gitu. Ini dibentuk. Nah, apalagi yang bawah ini juga ya, lapisan bawah ini juga. Garbage, sand, synthetic liner ya, liner, kemudian ada sand lagi, clay, baru subsoil. Ini ada peralonnya, ada pipanya di sini, ya kan? Jadi supaya nggak mengotori groundwater ini. Tuh. Nah, ini juga terkontaminasi ya. Tadi kalau Anda mau apa merehabilitasi atau apa itu namanya tuh ya, lingkungan ini butuh waktu yang sangat lama ya. Misalkan landfill ini mau dipakai sebagai fungsi lain itu ya. Harus didiamkan dulu ya selama puluh-puluhan tahun tuh. Bisa 10-20 tahun tuh. Jadi nggak bisa langsung digunakan sebagai fungsi lahannya itu ya, sebagai fungsi lain nggak bisa. Jadi lama itu untuk menetralkan ya, ya atau apa itu namanya, rehab ya, ya, lahan di situ. Nah, yang kedua, bangkit listrik tenaga sampah ya, atau diinsinerasi ya. Yang pertama landfill, yang kedua insinerasi. Insinerasi udah ada beberapa di daerah di Indonesia. Cuman ya berhenti. Jadi itu sebuah keniscayaan sebenarnya ya, kalau Anda mendengar misalkan ada PLTS A, pembangkit listrik tenaga sampah, dia berhenti beroperasi atau tidak beroperasi lagi, itu sebenarnya ya hampir semua seperti itu gitu. Apalagi di Indonesia. Karena memang kondisi naturalnya ya di Indonesia itu sampahnya dia cenderung lembab, basah ya. Karena humidity-nya tinggi di sini ya, 90% lebih gitu kan. 95 bahkan. Nah, itu bisa mempengaruhi karakter dari sampah juga. Jadi beda karakter sampah di Indonesia dengan di negara-negara mana tuh, Skandinavia misalkan ya. Nah, Anda kan sering dengar tuh di Norway, di Denmark bisa membangkit listrik dari tenaga sampah. Ya bisa karena sampah kondisinya kering di sana tuh ya. Di Eropa, di mana, Asia bagian barat ya, itu kering tuh, relatif kering. Jadi eh, lebih sampahnya lebih mudah untuk dibakar, diinsinerasi. Sementara kalau di sini ya, dengan kondisi kelembapan yang tinggi ini, Anda lihat, Anda perlu menyimpan dulu di sini ya, dan dibiarkan dulu ini ya, atau dikeringkan dulu ya. Nah, dibiarkan dikeringkan ini kan butuh waktu lama, butuh tempat ya, kapasitas, kemudian butuh, kalau nggak kering-kering ya harus di force drive kan, harus menggunakan angin atau apa ya. Nah, itu kan butuh energi ya, butuh energi juga tuh. Nah, energi nanti ujung-ujungnya kemana? Ke bahan bakar kan, energi, bahan bakar, ujung-ujungnya ke biaya, cost. Nah, itu akan sangat tinggi itu. Nah, ini kemudian baru nanti masuk ke pembakar nih, di furnace atau di boiler ya. Jadi sangat sangat tinggi, dan sangat tinggi biaya untuk apa, energinya. Jadi secara ekonomi di Indonesia tuh nggak positif ya, nggak net positif tuh. Jadi kalau ada pengisi tenaga sampah, sudah hampir dipastikan dia akan negatif net ya secara cost-nya itu. Nah, jadi butuh subsidi itu dari pemerintah. Nah, kalau nggak ada, nggak bisa ada subsidi, yang nggak jalan gitu kan ya. Untuk operasional apalagi. Belum untuk bayar karyawannya, pegawainya, atau untuk operasional sehari-hari, truknya, dan lain-lain tuh butuh biaya juga. Nah, jadi sangat tinggi tuh ininya. Itu ya, itu untuk limbah padat yang
4R plus disposal ya. Dan kita lanjutkan ke ini tadi ya, nanti belum selesai nih. Hmm, nah ini udah reuse. Nah ini di prosesnya aja ya, ada handling, storage ya ini tentu untuk memproses limbah dari atau mengumpulkan limbah, handling, storage. Dan itu berlaku untuk limbah padat dan B3 juga ya. B3 ini handling dan storage-nya harus khusus ya, jadi nggak bisa sembarangan. Dan Anda perlu ini, perlu sertifikasi ya. Kalau untuk ini ya, apa namanya, mau mengolah limbah B3 itu harus ini, sertifikasi itu. Nah, ini untuk contoh ya, contoh di pembuangan di luar negeri ini. Ini punya Pak Azim di Belanda nih berarti ya, di Amsterdam nih. Nah, ini dibedakan nih kertas ya. Nanti dari bahasanya kalau nggak mudeng bahasa Belanda, lihat ini aja udah ngerti kalau paper itu kertas gitu ya. Ya plastik sini ya. Sini apa bond glass kaca ya kan. With glass. Nah ini bedanya apa nih bond glass with glass nih ya. Kaca nggak tahu. Kaca aja dibedakan gitu kan. Antara kaca yang bond dan kaca yang with ini ya. Ini untuk ini lagi ya contoh paper glass. Ya. Baru nanti ditransportasikan ke TPS-nya nanti juga TPA-nya nanti juga sendiri-sendiri. Nah, kalau di sini kadang dicampur lagi gitu kan ya. Jadi tempat sampahnya udah sendiri-sendiri, merah, kuning, hijau gitu kan. Cuman di truknya ini dituang lagi, campur lagi. Wah, sama aja itu kan. Itu ya. Nah, kalau recovery tadi energi ya. Energi disposal ini berarti ya. Akhir. Itu nah limbah B3 ini khusus ya dia. Nah, apa yang masuk ke limbah B3 ini ada di peraturan sebenarnya, ada di regulasi. Udah bisa cari nanti regulasi yang mengatur mengenai limbah B3 itu ada listnya, daftarnya limbah B3 ya. Jadi beda antara limbah B3 dengan bahan kimia berbahaya gitu kan ya. Kalau B3 itu udah khusus ya, ada listnya. Jadi kalau bahan kimia berbahaya ini nggak ada ya peraturan secara khusus. Cuman kita mesti hati-hati menyikapinya. Misalkan apa bahan kimia berbahaya, misalkan bahan yang Anda pakai di lab sehari-hari itu kan. Nah, itu kan bisa ada risikonya ya. Ada risiko yang bisa timbul dari pemakaian chemical itu. Jadi Anda perlu hati-hati juga dalam menggunakan tuh ya. Dan perlu apa namanya? MSDS gitu kan ya. Perlu tahu ya karakteristiknya itu seperti apa. Kalau B3 ini khusus ya di peraturan tuh. Nah, B3 ini ada pada 9 simbol nih ya. 9 simbol yang hmm, sering kita lihat tuh ya. Namanya ada nggak ya sini? GHS ya, Global Harmonized System. Jadi 9 simbol GHS tuh. Nanti coba Anda searching ya. 9 simbol GHS tuh ada 9. Ini eksplosif pertama, mudah meledak gitu kan ya. Kemudian flammable. Nah, ini harus dibedakan ya antara eksplosif dan flammable. Kalau eksplosif ini lebih ke sifat ya. Sifatnya dia meledak gitu. Nah, meledak itu kan dampaknya merusak ya. Merusak. Jadi ledakannya itu bisa merusak. Kalau flammable ini membakar ya, terbakar, menyala ya. Nah, flammable abangku ya, menyala abangku gitu. Jadi flammable ini menyala, jadi sifat dampaknya itu ke terbakarnya. Tapi kalau eksplosif itu ke meledak atau merusaknya gitu ya. Kemudian oxidizing, ya ini teroksidasi, nah ujung-ujungnya ya kebakar gitu ya, menyebabkan nyala api juga.
Nah, tapi penyebabnya itu apa kok bisa menyala api gitu kan ya? Nah, itu artinya bisa dengan mudah teroksidasi, gitu ya. Artinya dia punya apa? Mudah teroksidasi berarti punya banyak oksigen ya. O-nya itu, O-nya, sorry, unsur O-nya itu biasanya banyak tuh. Contoh apa? Ciri-ciri yang senyawa yang mudah teroksidasi, O-nya tuh tinggi itu. O-nya O7 atau O berapa itu. Udah teroksidasi. Maka kalau Anda di lab tuh ya, Anda oksidasi juga kan. Nah, kalau oksidasi padat tuh kan karat ya, karat tuh oksidasi padat. Nah, kalau oksidasi cair tuh yang Anda pakai di lab itu, pakai apa K2 Cr2O7 gitu kan ya, kalium dikromat ya, permanganat dikromat itu kan oksidasi itu. Kemudian eh, toksik ya, beracun ini gambarnya tengkorak kali ini ya. Jadi kalau kalau eksplosif ini ledakan tadi ya, gambarnya ledakan merusak. Flammable ini nyala api. Oxidizing ini gambarnya tetesan ini kalau nggak salah ya. Ini coba ada cross check ya. Saya ada slide-nya cuman harus buka-buka ini masuk-masuk. Jadi coba cari ya GHS ya, Global Harmonized System itu ada 9. Oxidizing ini dia akan kalau nggak salah dia gambarnya chemical ya. Kemudian flammable ini api, toxic ini tengkorak ya. Makanya Anda sering lihat simbol tengkorak ya, toxic ya, artinya ya. Beracun, ada beracun tuh ada akut dan ada kronis gitu ya. Nah, ada cari lagi tuh. Kronis tuh gimana, akut itu gimana gitu ya. Nah, itu berdasarkan paparan dan waktunya. Dan paparan dalam jumlah besar, waktunya sedikit. Nah, itu akut atau kronis tuh. Dan paparan dalam jumlah sedikit, waktunya lama. Ya, jadi Anda terpapar sedikit, 1 hari sedikit, besok papar lagi, besoknya papar lagi, itu selama bertahun-tahun. Nah, itu udah kronis itu ya. Nah, tapi kalau Anda terpapar sekali, tapi eh, apa dalam jumlah yang besar, nah itu akut tuh. Bener nggak itu? Coba saya cek dulu ya. Akut kronis. Oh iya, benar ya. Jadi kalau kronis tuh perlahan tapi waktunya lama itu. Tapi kalau akut ya sebentar tapi jumlah paparannya gede. Kemudian harmful ya, membahayakan. Ini tanda seru kalau nggak salah ya, tanda seru. Korosif, nah ini tetesan ini. Kalau korosif ini tetesan sama tetesan, iya tetesan nih. Kalau oxidizing tuh apa ya lupa saya. Kita coba cari ya. Eh harmful nih ya tadi untuk kesehatan berbahaya ya. Kemudian korosif ini ke korosi ya. Korosi iritasi ini satu satu jenis ya. Eh, Hal yang bisa menyebabkan korosi ini bisa menyebabkan iritasi juga kalau kena kulit. Kalau kena material bisa korosi ya. Nah, kulit bisa iritasi. Dan iritan nih ada sendiri juga ya. Iritan, inflamasi ya. Kemudian bahaya ke lingkungan, environment. Ini gambarnya kalau nggak salah kolam ya, kok ada ikannya gitu ya, ikan mati. Ini karsinogenik. Nah, ini bisa menyebabkan kanker ya, teratogenik dan mutagenik. Itu ada adalah global harmonized system. Jadi Anda coba explore lagi ya nanti ya, global harmonized system. Ini contoh-contohnya ya, contoh-contohnya. Kemudian pengumpulan ya. Jadi kalau di limbah ini juga Anda misalkan sertifikasi ya.
Karena saya biasanya ngurus sertifikasi juga tuh. Saya yang jadi ininya, penilainya, asesornya gitu ya. Nah ini biasanya skemanya macam-macam tuh. Anda mau ngambil yang pengumpul saja itu ada gitu ya. Jadi untuk mengumpulkan aja itu perlu ini ya, ada apa namanya? Ada sertifikasi khusus. Artinya ada ilmunya juga itu ya untuk mengumpulkan limbah itu. Ada juga yang untuk eh, nyimpan gitu ya. Nyimpan tuh ada sendiri lagi. Manajer penyimpanan limbah gitu ya. Atau operator pengumpulan limbah itu beda itu ya. Beda antara penyimpan dan pengumpul. Jadi kalau mengumpul di sini juga eh, bisa ya limbah biasa, tadi limbah padat biasa ataupun limbah B3 hazardous itu butuh lisensi ya, artinya tersertifikasi khusus ini ya. Karena kita harus kenal ya ensure untuk safety-nya tuh harus harus wah itu bahaya sekali kalau enggak ini ya. Banyak tuh pengalaman cerita dari apa peserta-peserta pelatihan saya itu ya. Wah, itu kalau dengar ceritanya seru-seru tuh. Ada yang pernah kesiram ini apa namanya? Amonia. Wah, itu saya sampai geleng-geleng kepala itu. Kesiram amonia tuh bayangkan tuh ya. Kayak gimana itu hampir sesak napas itu ya. Pasti sesak napas tuh hampir nggak bisa dapat oksigen gitu ya. Itu. Kemudian ini apa nih? Jenis sistem ya. Oh, sistemnya. Nah, kalau sekarang ini ada yang ya, kontainer, hold container, ya, enggak kontainer beberapa itu ya. Kemudian ada stationary container juga ya. Jadi tetap ya, apa namanya? Ada yang berpindah dan ada yang tetap gitu ya. Tempatnya stationer. eh untuk mengkoleknya ini juga kalau sekarang sistemnya ada ada data online-nya ya. Jadi Anda hari ini limbah berapa ya itu dikumpulkan apa aja gitu kan itu ada harus input ya harus input di satu eh, aplikasi ya aplikasi punya Dinas Lingkungan Hidup ya. Jadi industri itu udah ini otomatis ya di situ ya terdata itu limbahnya apa aja banyaknya berapa itu udah terdata semua tuh ya terintegrasi ke aplikasi milik Dinas Lingkungan Hidup ya bagus tuh sekarang ya. Nah, tuh kemudian ini tadi udah ya. Ini apa ini? Contoh-contoh limbah ya ini ya. Plastik bag dan lain-lain. Nah, semua harus harus terdata ya dari jumlahnya, banyaknya, tempatnya di mana, dimensinya bahkan ya. Kemudian untuk memindahkannya ini juga apalagi kalau yang hazardous tuh butuh ini khusus ya. Nah, kalau transfer and transport yang limbah biasa misalnya ini butuh butuh sistem juga yang harus dibuat dulu gitu. Jadi semua kalau di industri itu ada SOP-nya. Anda nggak bisa asal ya, nggak bisa mendadak atau nggak bisa apa namanya. Pokoknya selesai itu nggak bisa ya. Harus ada SOP-nya dan harus Anda ikuti itu. Jadi kalau Anda sudah ngikutin SOP, Anda nggak kalau ada masalah Anda nggak ter ini ya, nggak jadi tersangka gitu loh ya. Jadi kalau ada masalah Anda nggak ikut SOP, wah itu udah kena itu. Ya. Oh, nggak ada masalah aja kena itu apalagi ada masalah karena nggak ikut SOP itu. Nah, kalau Anda udah mengikuti SOP, ya, udah masalah ya. Paling nggak Anda udah mengeliminasi risiko yang bisa ke Anda gitu kan ya. Jadi bisa lebih inilah karena udah mengikuti SOP. Ya bisa jadi nanti SOP-nya yang malah ini direvisi gitu, atau disesuaikan gitu ya. Dan metode unloading ya.
Bahkan onloadingnya juga ada ya, ada metodenya, ada SOP-nya juga. Jadi semua terstandar ya. Kemudian ini transportasi pada kompaktor ya, kontainer dan kereta railroad. Nah, kalau railroad ini di Indonesia kayaknya belum ini ya. Ya sudah, tapi belum terlalu di apa? Terlalu banyak ya. Nah, railroad di sini lebih ke penumpang manusia dan barang ya. Nah, kalau di US ini sudah umum gitu ya, railroad untuk limbah ya. Itu ada standarnya sendiri tuh. Saya lupa itu namanya tuh. Hmm, coba nanti kita buka ya. Standar untuk eh, pengangkutan ya, pengangkutan limbah di Amerika, di US. Itu. Kemudian di water juga ya, di laut, di perairan. Kemudian pneumatik ini secara udara tekan ya, berarti ya. Kemudian lokasi ini juga ada pertimbangannya ya, bagaimana jaraknya ya kan. Kemudian itu kan berkaitan dengan cost dan efek ke lingkungan, impact-nya ya. Kemudian kemudahan akses ya. Kemudian apa namanya? Karakter lingkungan sekitarnya gitu kan ya. Dan secara ekonomi juga itu ya. Untuk limbah padat ya, solid waste. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk hazardous waste transfer ini khusus ya, transport and transport hazardous. Oke, kita lanjutkan ke slide yang mana nih? Ini sama nih. Coba kita buka dulu ya, yang ke terakhir tuh kayaknya tuh. Yang pengolahan limbah padat. Ya, pengolahan limbah padat. Ini tadi udah ya, recycle ya. Nah, ini disposal tadi kan kita hanya dua ya yang sering kita temui. Cuman ini ada beberapa juga ya yang apa namanya, termasuk yang sederhana ya, composting tuh kan dari situ. Tapi kalau tadi kan hanya landfill dan incinerasi, jadi yang dua dan tiga tuh. Ada juga yang pertama sini adalah dumping ya, dumping. Ini tujuannya ini, tujuannya untuk higienitas tentu ya, kesehatan, untuk 3R, kemudian untuk bangkit ya, energy generation, kemudian sustainable development dan estetik. Nah, estetik terakhir lah ya, kalau estetik tuh. Dumping ya ini ke apa? Pembuangan sementara ya, kalau dumping ini ya. Lebih banyaknya sementara, dumping. Makanya diangkutnya pakai truk dump gitu ya. Pakai truk dump kemudian dibuang ke pembuangan akhir. Yang mana itu adalah landfill. Di sini lebih banyak landfill ya. Nah, ini contoh gambaran landfill sama yang paling terkenal di Indonesia ya Bantar Gebang itu kan. Udah sampai bentuk menyaingi menyaingi gunung tuh ya. Tingginya kayak Gunung Salak itu mungkin ya. Atau Gunung Ciremai itu segitu. Wah, itu gawat itu kalau nggak tahu tuh gimana caranya tuh. Kalau di insinerasi pun ya akan gede sekali itu kan. Nggak tahu tuh gimana caranya tuh nanti. Itu kalau di ini bisa membentuk pulau tuh ya. Kalau di misalkan
buang ke laut gitu ya, bentuk pulau tuh nanti. Ngeri itu. Udah numpuk itu kan nggak dari dulu sih ya di ini. Nah, tadi eh landfill ini macam-macam ya bentuknya. Ada tiga juga nih metodenya ya. Ada trench, ram, dan area method. Kita lihat nih yang trench nih. Jadi trench ini kan apa kalau di Indonesia kan trench itu apa tuh? Saya lupa itu. Trench. Trench itu kan artinya parit ya atau got gitu ya. Hmm. Jadi ada kita lihat bawahnya ada gambarnya nggak? Nah ini kan, nah ini bentuknya seperti ini nih, trans nih ya. Ini bentuk seperti solokan gitu ya. Nah, ini dump trucknya gitu ya. Jadi selokan, kemudian nanti akan dikubur di sini kan. Hmm, seperti ini. Nah, kemudian ada yang kedua adalah rem ya, rem method. Rem method, mana rem method? Kalau ini sebenarnya sama ya. Yang beda tuh hanya bentuknya aja. Rem method, nah, ada nggak di sini? Nah, ini kalau slope ya dia, tapi sih nggak ada gambarnya ya. Kalau apa tanahnya itu slope, nah itu bisa rem tuh. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah ini bisa rem nih. Jadi ada tingkat kemiringannya itu. eh, jadi bedanya bentuknya aja. Cuman intinya sama ya, prinsipnya sama tuh, di landfill. Kemudian area metode ini tadi ya, ya seperti ini. Jadi apa ini satu dulu, dua, tiga dan seterusnya. Ya, area metode. Jadi di atas kemudian baru ditimbun nih kan. Kalau ini kan selokan ya, dibentuk selokannya dulu, kemudian dimasukkan itu. Ini di atas nih, di atas kemudian ditimbun di final add cover nih. Jadi beda ini aja sih, beda bentuk sama cara aja ya. Intinya sama landfill ya. Tuh, nah ini tadi layer-layernya ya. Ini Anda lihat bawah ini kan pasti ada air gitu kan ya, groundwater. Jadi atasnya tuh harus di apa namanya ada clay padat ini ya, clay compact di sini. Ini ada pipa untuk leachingnya tadi atau lindinya ini ya. Nah ini khusus nih harus nih. Kalau nggak ada ini bahaya ya, bisa mengotori groundwater. Nah di sini ada plastik linernya atau kita pakai ini ya. Oh ini ada lagi ya, ada geotex ya, geotex. Ada geotekstilnya. Kemudian ini ada gravelnya ya. Jadi plastik, geotekstil, gravel, drainage layer, kemudian soil, ya sand tadi ya. Kemudian hmm, baru di sini adalah lapisan untuk bisa di landfillnya ya. Untuk I dan J ini. I dan J ini sel untuk lapisan landfillnya. Cuman di bawah-bawahnya ini harus harus tercover juga ya. Nah, susunannya seperti ini. Jadi nggak asal gitu kan. Ini apa nih kok tiba-tiba ada sinkhole nih. Nggak tahu nih, oh, ada sinkhole nih tiba-tiba nih. Oh, ini untuk melihat lapisan tanahnya aja mungkin ya. Nah, lihat lapisan tanahnya.
Itu ya. Kemudian incinerasi tadi dibakar ya. Nah, selain apa tadi? Selain memang karakteristik limbahnya yang basah ya. Tadi kemudian butuh pengeringan, kemudian butuh bahan bakar, butuh energi yang akan berdampak ke biaya. Masalah berikutnya, ya, jadi nggak cuma satu, satu aja udah bisa ini kan, bisa menyulitkan bangkit listrik. Masalah kedua adalah hasil pembakarannya ini sangat akan banyak mengandung yang namanya dioksin. Nah, itu senyawa yang paling bahaya itu. Senyawa paling bahaya yang dihasilkan dari insinerasi. Nah, itu adalah dioksin. Kenapa biasa dihasilkan dioksin? Karena pembakarannya suhunya nggak tinggi. Dioksin itu akan sangat terminimalisir ketika suhu pembakarannya itu mencapai 800 derajat Celcius ke atas. Ya, bahkan mencapai 900 ataupun 1000 tuh. Ya. Itu pembakaran yang suhunya sangat tinggi gitu kan ya. Nah, kalau suhu tinggi berarti butuh bahan bakar yang yang tinggi pula gitu ini ya, baik secara jumlah ataupun kualitas ya. Dan juga materialnya ya, material untuk apa boilernya ya untuk furnace-nya itu kan juga perlu yang tahan suhu tinggi gitu ya. Maka itu akan berpengaruh ke cost lagi juga kan, ke biaya juga gitu. Nah ini dioksin ya, dioksin ini toksik sekali gitu ya dan membahayakan sekali dan ininya nggak kelihatan dia tuh ya. Jadi bukan yang hitam-hitam gitu. Hitam-hitam itu kan karbon. Ya, dioksin tuh gas ya, gas dioksin tuh. Jadi nggak kelihatan tuh dan sangat membahayakan ya, toksik levelnya yang paling atas loh ya. Jadi sangat bahaya. Kemudian ada merkurinya juga dan abunya juga. Tuh, ada karbonnya juga. Tapi yang paling bahaya tadi adalah yang dioksin ini. Dan untuk meminimalisir terbentuknya suhu pembakarannya harus 900 dan 800, 900, 1000. Itu sangat tinggi ya kebutuhan energinya. Itu masalah kedua itu. Jadi masalah kedua itu. Dan kalau udah nyetel di suhu tinggi, Anda kan nggak bisa matikan lagi gitu ya. Nah, matikan lagi ya harus harus nyetel lagi tuh. Lama sekali startupnya tuh butuh mungkin 1 hari ada itu. Jadi untuk mendinginkan tuh bisa 1 hari tuh ya dari Anda misalkan habis pakai nih 900 derajat Celcius. Nah, Anda mau stop, nah ini harus didinginkan nih bisa sampai 1 hari itu dibiarin gitu ya atau didinginkan. Dan untuk menyalakannya lagi juga butuh waktu juga dan butuh energi juga. Karena itu butuh biaya juga gitu kan. Ini pernah terjadi di rumah sakit ya, rumah sakit insinerasi. Nah, ada apa pembakaran limbah B3-nya dia pakai insinerasi. Jadi ya harus ini apa ngesetnya itu ya butuh waktu, butuh biaya juga. Ya. Jadi untuk mengolah limbah itu malah mengeluarkan biaya gitu. Ini PLTSA ya, listrik tenaga sampah. Nah, masalahnya ada di situ. Jadi kalau Anda bisa membuat eh, insenerator yang lebih efektif dan efisien, Anda akan sangat ini ya, kepake nanti di industri di pengolahan sampah, pengolahan limbah. Itu akan sangat ini ya, terobosan tuh, sebuah terobosan ketika bisa menghemat cost gitu ya. Eh, dan menghasilkan insinerasi tadi ya insinerasi yang apa, suhunya yang nggak terlalu tinggi dan nggak menghabiskan banyak energi gitu kan ya tapi dia menghasilkan nih ada dioksinnya ini tadi ya bisa terminimalisir nih dioksin merkuri asnya ini ya itu tantangan kita itu ya jadi teknik kimia yang ngerti sampai situ ya kalau lingkungan mungkin hanya ngerti keluarannya aja tuh ya teknik lingkungan tuh ngerti
oh ini mengandung ini, udah nggak tahu prosesnya gimana cara cara ngolahnya supaya ini nggak ada itu ya. Mereka harus belajar ngerti dulu prosesnya. Tapi kalau kita udah belajar prosesnya dari awal gitu ya, itu salah satu ini ya keunggulannya ya. Jadi udah manfaatkan tuh. Kemudian yang sering digunakan di pabrik-pabrik sekarang tuh ini ya RDF. RDF itu aduh lupa saya. Dispose fuel ya. Recycle apa reuse dispose fuel ya. Lupa saya. Tapi intinya adalah penggunaan plastik ataupun sampah ya. Kemudian dipakai sebagai bahan bakar di boilernya. Nah, ini contohnya nih tumpukan-tumpukan sampah ini yang dikumpulkan gitu kan ya. Ini digunakan sebagai bahan bakar boiler. Nah, ini belakangnya ada boiler nih pasnya. Nah, ini harus modifikasi juga ya alatnya. Cuman ya memang sebuah ini ya apa namanya? Tanggung jawab juga itu kan ya. Nah, ini bisa digunakan sebagai CSR juga mungkin ya dari industri. Jadi eh, tapi secara cost dia juga akan menghemat gitu loh. Jadi ada manfaat multiple-nya ya untuk industri. Dia menghemat cost, jadi nggak namanya boiler kan butuh bahan bakar ya. Jadi nggak harus beli bahan bakar yang tadi bahan bakar minyak ataupun batu bara ya. Tapi dia bisa memanfaatkan limbah plastik ini. Cuman ya namanya limbah plastik tentu heating value-nya atau nilai kalornya akan jauh lebih rendah gitu kan ya. Dibanding Anda pakai bahan bakar asli ya, dari fuel, dari oil ataupun dari coal ya atau gas alam itu kan jauh lebih tinggi ya nilai kalornya. Nah kalau Anda pakai ini pasti akan jauh lebih rendah. Nah efeknya kemana? Ya tentu kuantitas yang Anda perlukan akan sangat banyak. Makanya ini Anda lihat nih tumpukan-tumpukannya segini nih ya. Kuantitasnya akan sangat tinggi. Nah, repotnya juga kalau full apa kuantitas tinggi volumenya kan gede juga gitu kan ya. Anda modifikasinya ininya juga harus sesuai ya boilernya tuh. Mulai dari ruang pembakarannya ya, kemudian ngitung stokiometrinya gitu kan. Gitu. Itu untuk RDF ya. Tapi ini udah banyak digunakan ya, utamanya di PLTU ya dan di pabrik semen tuh banyak sekali tuh ya. Semen di Cibinong tuh apa tuh namanya tuh? Di Garuda ya. Garuda tuh pakai juga dan semen Cirebon tuh juga pakai itu ya. Kalau yang semen Indonesia saya kurang tahu, tapi kayaknya pakai juga ya. Karena udah kayaknya ada aturan yang mengharuskan gitu ya kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu ya coba Anda cek lagi nanti. Nah ini contoh penggunaan RDF tadi ya. Sampah ini dari sampah ya. Jadi ada perusahaan khusus yang mengolah ini dulu, kemudian baru dijual ke industrinya tadi. Atau biasanya industri ini beli ya, beli tapi murah sih ya, murah ke Dinas Lingkungan Hidup ataupun ke mana ya? Kalau di LH Sleman saya pernah kan ini. Nah, itu mereka menjual ke PLTU tuh, bagus tuh ya. Di sampah di Sleman ada beberapa yang dijual ke PLTU, sampah plastiknya tuh. Cuman nggak tahu sekarang masih jalan apa enggak. Itu kurang lebih 1 2 tahun yang lalu saya terlibat di DLH Sleman itu kan ya. Cuman sekarang nggak pernah dipanggil lagi ya udah. Ya, semoga masih jalan itu ya. Nah, itu karena masalah sampah di Jogja juga sangat tinggi kan ya. Sangat tinggi sekali tuh. Apalagi wisatawan buang sampah gitu kan ya. Tinggi sekali tuh. Piungan tutup gitu kan ya. Itu gimana tuh ya. Makanya caranya tuh, wah kemarin Kabupaten Sleman kebingungan gitu ya. Ini gimana nih? TPS-nya udah penuh gitu kan ya. Sementara sampah numpuk. Ya, akhirnya ada beberapa yang dijual, kemudian diolah ke pihak ketiga juga ada gitu ya. Jadi sangat-sangat ini ya, masalah sampah ini masih serius juga itu ini. Kita perlu perlu fasilitas ya, fasilitas untuk sampah ini perlu perhatian khusus. Makanya di
programnya pemerintah pusat juga bahkan ada kan yang khusus ya menangani atau apa namanya itu memfasilitasi ya untuk TPS ya untuk pengolahan sampah. Ada yang namanya obligasi ya obligasi Patriot ya kalau nggak salah ya itu bunganya kecil tapi ini programnya adalah untuk mengolah sampah itu. Tapi karena memang ini nggak profitable gitu ya makanya bunganya kecil hanya 2% apa ya. Cuman itu perlu gitu ya. Nah yang bisa ini kan yang duitnya udah nggak butuh ini kan. Jadi mungkin ya pengusaha-pengusaha atas atau konglo-konglo itu bisa itu terlibat ke Patriot Bond. Tapi mungkin nanti akan mendapatkan ini ya timbal balik yang selain selain uang gitu ya. Nah, kemudahan dalam berusaha itu bisa jadi gitu kan ya. Jadi timbal baliknya bisa kita sesuaikan gitu ya. Ya, demi sampah ini tadi bisa terakomodasi. Ya itu incinerasi. Kemudian composting, composting yang simple ya, sederhana yang bisa kita lakukan kompos ya untuk limbah-limbah yang eh, organik ya. Composting ini ya. Kemudian ini contoh ya, contoh kompos udah bisa lakukan di rumah ataupun di kampus mungkin ya. Di kampus sudah ada sebenarnya, cuman di pertanian kalau nggak saya untuk pupuk itu dia. Kemudian pits ya di sini. Eh, ini ya ada seperti bak gitu ya, bak garbage, bak sampah ya. Kemudian penguburan ya, ini dikubur. Nah, kalau ini limbah B3 ya, B3 ini yang kalau B3 itu kan ujung-ujungnya harus ditimbun ya, harus dikubur. B3 itu eh, nggak bisa untuk diolah lebih lanjut tuh nggak bisa ya. Makanya harus dikubur. Jadi tempatnya khusus juga ya. Tempat penguburan atau penimbunan B3 ini khusus juga. Jadi yang bisa dilakukan adalah persiapannya gitu ya. Misalkan dari pabrik ya, dari pabrik dipilah, dikurangi, disimpan di TPS gitu kan ya. Kemudian untuk diangkutnya harus pihak ketiga gitu kan ya. Pihak ketiga pengangkutan, pengolahan ini sendiri-sendiri dan penguburan ini juga sendiri-sendiri penimbunan. Tuh, jadi pengolahan ini artinya hanya diisolasi aja dia, diisolasi dan dikapsulasi gitu kan ya, enkapsulasi. Jadi nggak bisa diolah lagi sebenarnya B3 itu ya. Jadi ya udah harus misalkan oli gitu ya, oli atau limbah padat tuh apa misalkan lampu gitu ya. Mau diapakan tuh? Nggak bisa kan? Nah, makanya harus yang dimaksud diolah di sini adalah dipersiapkan ya supaya ketika penguburan ini dia meminimalisir dampak ke lingkungannya gitu loh. Jadi nggak bisa direaksikan dengan apa itu nggak bisa lagi itu udah mentok gitu ya. Kalau udah B3 itu udah mentok tuh ya. Jadi dikapsulasi supaya nggak menyebar ya di dalam tanah tuh jadi kapsulasi kemudian dikubur udah selesai. Jadi selamanya ada di situ gitu kan ya. Kalaupun akan terurai ya sangat sangat lama itu puluhan ratusan tahun tuh bahkan ya. Ya itulah masalah limbah manusia nggak akan selesai gitu ya. Limbah manusia akan terbentuk terus ya sampai nanti isinya limbah semua nih ya di bumi ini. Itu ya. Itu untuk limbah padat ya. Saya cepat juga ya jelaskan materinya. Jadi harusnya bisa dua pertemuan tapi nggak masalah ini ya. Ada ada yang mau ditanyakan dulu ya atau didiskusikan dulu silakan. Ya ada ini ya saya. Kemudian
berikutnya ini kan partikulat ya. Ini masuk ke udara sebenarnya ya. Kita lanjutkan di pertemuan mendatang aja. Atau nanti saya bikinkan video ya, bikin video. Semoga di minggu depan ini udah bisa masuk ya, udah bisa masuk sehingga bisa ketemu lah besok offline gitu ya. Dan saya nanti akan bikin video coba untuk menjelaskan yang partikulat dan air pollution.